Assalamualaikum Ibu Is. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Ibu, sesuai agenda kita kan melakukan supervisi akademik ya dengan pola pikir coaching. Nah, rangkaiannya yaitu pertama adanya percakapan observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas, dan yang terakhir yaitu percakapan observasi. Nah, guys, hari ini sesuai agenda kita akan melakukan percakapan praobservasi, guys ya. Siap. Oke. Dalam percakapan praobservasi ini dilakukan sebelum melaksanakan observasi kelas. Kita kan observasi kelasnya besok ya Bu ya. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sebagai supervisor menanyakan kepada Ibu Is sebagai Ibu Is sebagai berarti sebagai yang diobservasi gitu ya. Nah, ini pertanyaannya Bu, boleh ya saya mulai pertanyaannya. Tujuan pembelajaran yang akan ingin Ibu capai dalam kelas untuk peserta didik itu apa Bu besok? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk pecahan, serta dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan ataupun pengurangan dalam bentuk pecahan, gitu Bu ya, sehingga mereka dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata sehari-hari mereka. Begitu ya Bu ya? Iya. Lalu area pengembangan yang sudah Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti apa Bu? Supaya saya tuh lebih fokus gitu ya dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan ya. Yang pertama, di sini saya ingin kompetensi guru dalam pembelajaran itu sesuai dengan minat siswa. Ya. Kemudian yang kedua, ingin menciptakan suatu proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sesuai gaya dan minat belajar anak. Ya, berarti area pengembangannya berarti Ibu ingin kompetensi Ibu sebagai guru dalam pembelajaran itu sesuai dengan minat peserta didik ya. Lalu yang kedua, Ibu ingin menciptakan suatu proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik sesuai dengan minat dan bakat mereka dan juga gaya atau profil belajar mereka ya, seperti itu ya. Lalu strategi yang dipersiapkan untuk mencapai itu apa? Strategi Ibu yang sudah Ibu persiapkan? Di sini saya ingin mencoba menggunakan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Lalu dengan yang pertama yang perlu dipersiapkan yaitu RPP-nya, kemudian ada PowerPoint, kemudian ada media pecahan, ya. Terus media konkret juga. Jadi kayak ada pisang gitu, pisang, tomat atau apel gitu ya, dipotong dan kemudian nanti akan dijelaskan ke anak sesuai dengan kehidupan nyata ya, secara konkret gitu ya. Berarti strategi yang sudah dipersiapkan selain Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, itu sudah membuat RPP-nya gitu. Kemudian Ibu sudah mempersiapkan PowerPoint, Ibu juga sudah menyiapkan media konkretnya gitu tadi LKPD-nya ya. Sudah media konkretnya tadi seperti Ibu sebutkan, ada pisang, ada apa lagi Bu? Apel ada? Ya. Kemudian Ibu juga sudah mempersiapkan lembar kerja peserta didik ya Bu ya, mengenai media pecahan ini. Tujuan dari strategi ini untuk apa Bu? Untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang akan diajarkan dengan cara lebih praktis dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dengan begitu nantinya siswa sepertinya akan aktif ya Bu ya, karena mereka belajar secara langsung gitu ya dengan media konkret, sehingga mereka tidak abstrak gitu ya pemikirannya. Jadi menurut mereka pasti akan menyenangkan, pasti besok akan menyenangkan ketika saya mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas ini. Sepertinya kita sudah ya untuk menyelesaikan sesi percakapan praobservasi ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai ketemu besok dalam sesi observasi langsung ya di dalam kelas. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Tegak, gerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini muridku? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum proses pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan untuk ketua kelas maju ke depan. Ayo disiapkan. Duduk siap. Sudah siap. Sebelum kita belajar, mari kita mulai. Billahi minas syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk duduk kembali. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, kita nyanyikan dulu lagu nasional. Seluruh siswa dimohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban. Dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Silahkan siswa untuk duduk kembali. Ibu absen dulu ya, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Ajam. Sama siapa lagi? Sama Putri. Ajam kemana Ajam? Ajam sakit. Putri? Kita doakan ya hari ini teman kita yang tidak hadir, mudah-mudahan secepatnya diberikan kesembuhan ya, agar bisa beraktivitas kembali. Nah, sekarang Ibu mau cek dulu ya kebersihan kelasnya. Adakah sampah? Masih ada sampah tidak di dalam kelas? Kalau masih ada, silahkan dibuang dulu ya sampahnya. Ya, Ibu mau tanya, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Apa yang pertama? Yang pertama tanggung jawab. Yang kedua sopan. Yang ketiga saling menghormati. Untuk selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Konsentrasi. Aku yang mendengarkan. Siap. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada
pecahan dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum ke materi hari ini, Ibu akan mengulas materi sebelumnya. Kalian masih ingat materi minggu lalu kita belajar apa? Mengurutkan dan membandingkan bentuk pecahan ya. Dengan cara apa? Dengan cara merubah dulu ke dalam bentuk desimal ya. Nah, sekarang Ibu ini punya video. Nanti kalian perhatikan ya. Ini ada video animasi tentang bilangan pecahan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Abdallah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita akan belajar mengenal lebih dalam apa itu bilangan pecahan. Ada yang tahu apa sih bilangan pecahan itu? Disimak ya. Bersama. Pada suatu hari, Rani dan Dani mengadakan sebuah pesta di rumah Rani. Pada pesta tersebut terdapat sebuah kue yang ukuran sangat besar sekali. Rani berencana membagi kue tersebut menjadi 2 bagian sama rata. Berapa bagiankah yang Rani dan Dani dapatkan? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Rani dan Dani masing-masing mendapatkan 1/2 bagian masing dari kue tersebut, di mana 1/2 dinamakan bilangan pecahan, di mana 1 merupakan bagian pembilangnya dan 2 merupakan bagian dari bentuknya. Lanjut ke ilustrasi yang kedua. Pada pesta tersebut datanglah 2 orang teman bernama Ahmad dan Fikri. Bagaimana jika Ahmad dan Fikri menginginkan bagian dari kue tersebut? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah maka Rani membagi kue tersebut menjadi 4 bagian, yaitu untuk Fikri, untuk Ahmad, untuk Dani, dan untuk Rani. Sehingga masing-masing mendapatkan 1 bagian dari keseluruhan potong kue. Nah, bisa kita tuliskan bilangan pecahannya adalah, ya betul sekali, 1/4 bagian, di mana 1 merupakan pembilangnya dan 4 merupakan bagian bentuknya. Nah, semakin paham kan mengenal apa itu bilangan pecahan. Lalu, bagaimana jika Ahmad mendapatkan 2 bagian? Mari kita ingat kembali. Rani dan Dani mendapatkan masing-masing 1 bagian kue, sedangkan Fikri tidak mendapatkan 1 bagian kue, dan Ahmad mendapatkan 2 bagian potong kue. Lain kali Ahmad jangan serakah ya. Nah, berapakah bilangan atau bagian yang didapat oleh Ahmad? Bilangan pecahan untuk bagian Ahmad adalah 2/4, sedangkan Rani dan Dani tetap mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1/4. Jadi jumlahnya tetap sama kan, yaitu 4/4 bagian dari kue tersebut. Bisa kita simpulkan nih bahwa bilangan pecahan adalah suatu. Nah, dari video yang sudah kalian amati, tadi bisa kita simpulkan ya bahwa untuk bentuk pecahan itu adalah misalkan A/B, A itu sebagai pembilang, ini pembilang ya. Kemudian yang bawahnya penyebut. Bagaimana cara kalian membagi kue kepada teman kalian agar teman kalian mendapatkan bagian kue yang sama? Ayo, ada yang bisa jawab? Dibagi sama rata katanya ya. Tadi berdasarkan yang sudah kalian pahami di dalam video juga sudah dijelaskan ya. Apabila ada 1 kue, misalnya di sini ada 1 kue, ketika kue tersebut akan kita bagi menjadi 2 atau ada 2 seorang teman, maka kuenya kita potong menjadi 2 bagian. Berarti jadi berapa per berapa? Jadi 1/2. Ini ya kayak gini. Aku akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok ya. Karena nanti langkah-langkah pembelajaran kita yang pertama kalian dibentuk kelompok, kemudian nanti yang kedua kalian disuruh untuk memecahkan masalah, dan yang ketiganya kalian presentasi di depan. Sekarang silahkan
kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1 sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi sebelumnya ya di minggu yang lalu. Ayo kelompok. Silakan disiapkan dulu, bukunya dikeluarkan, pensilnya disiapkan ya. Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok masing-masing? Coba acungkan tangan, kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Nah, untuk selanjutnya, nanti di sini Ibu akan mengenalkan konsep pecahan dengan media konkret, yaitu dengan menggunakan pisang, ya. Ada apel, ada tomat, ada telur. Coba bisa dilihat di sini, ya. Ada tomat, ada telur, ada apel, ada pisang. Nah, apakah bentuk pecahan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa enggak? Bisa ya. Mungkin tanpa kalian sadari, sebetulnya kalian itu sering kali misalkan disuruh oleh orang tua untuk membeli pisang 1/2 kilogram atau setengah kilogram ya, setengah kilogram pisang dan 1/4 kilogram buah apel. Nah, itu salah satu contoh bentuk pecahan yang diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah ini juga Ibu punya pisang. Ketika pisang ini Ibu potong menjadi 2 bagian ya. Misalkan pisang akan Ibu potong menjadi 2 bagian. Ini sama halnya dengan kalau bentuk pecahannya itu 1/2. Mana suaranya? 1/2. Kalau Ibu potong lagi menjadi 3 bagian. 1/3. Ini bentuk nyata dari kehidupan sehari-hari ya. Ada pisang, ada telur, ada apel dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke materi tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Contohnya gini ya. Ini bisa kalian lihat lagi di dalam video. Ada contoh bentuk dari penjumlahan dan pengurangan. Satu per 2 ditambah 2/3 hasilnya berapa ya? Yuk kita cari tahu cara menghitung 1/2 ditambah 2/3 hasilnya berapa ya? Yuk kita cari tahu cara menghitungnya. Tolong diperhatikan dulu ya, disimak dulu ya. Berjumpa kembali dengan Bapak Furqan Rahmat. Coba kalian perhatikan pecahan-pecahan berikut ini. Disebut apakah pecahan yang ada di hadapan kalian ini? Betul sekali, pecahan ini adalah pecahan biasa. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar materi tentang penjumlahan dan pengulangan pada pecahan biasa. Untuk memudahkan anak-anak memahami materi pada kali ini, ayo simak penjelasan Bapak. Ayo disimak dulu ya, disimak dulu videonya. Anak-anak, ayo, siapa yang masih ingat sebutan untuk angka yang berada di atas dan di bawah itu apa namanya? Yang atas apa yang atas? Pembilang dan penyebut. Yang dimana penyebut adalah angka yang berada di bawah, sedangkan pembilang adalah angka yang berada di atas. Sekarang coba anak-anak perhatikan contoh soal tentang penjumlahan pecahan berikut ini. 1/2 ditambah 2/3.
Nah, anak-anak, langkah pertama dalam menyelesaikan soal pecahan ini terlebih dahulu kita Kan kalian mendapat soal seperti yang ada layar ya, itu 1/2 ditambah 2/3. Coba kalian lihat bahwa penyebutnya itu sama atau beda? Beda ya. Nah, kalau misalkan kalian mendapatkan soal seperti ini, maka kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK. Tahu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya misalkan gini, layar itu kan bentuk pecahannya berbeda. Apakah kita bisa mengerjakannya? Bisa dengan cara mencari nilai KPK dari penyebut tersebut, atau kita samakan dulu penyebutnya. Contohnya misalkan di sini 1/2 ditambah berapa? 2/3. Nah, bagaimana? Kita lihat dulu. Kita cari nilai dari KPK 2. Kelipatan 2 terus berapa lagi? 4, terus 6, terus 8, terus 10. Sekarang kelipatan 3. Berapa kelipatan 3? 3, 6, terus 9, 12, 15. Sekarang cari angka yang samanya berapa? Angka yang samanya berapa? Ini ya, 6 ya. Berarti penyebutnya adalah 6. Sekarang penyebut kita kalikan dengan penyebut. Kita bagikan dengan penyebut. 6 dibagi 2 berapa? 3, kita kalikan 1. Jadi 6 dibagi 2, 3. 3 dikalikan 1 jadi 3. Terus sama yang ini juga sama ya. 6 kita bagi dengan 3 berapa? 6 dibagi 3 berapa? 6 dibagi 3, 2 dikalikan dengan 2, 4. Nah, sekarang kita jumlah. 3 ditambah 4 berapa? 7. 6/6. Tidak usah dijumlahkan karena ini sekarang penyebutnya sudah sama. Paham sampai di sini? Kemudian ada contoh lagi, misalkan di sini ada media pecahan ya. Kalau misalkan ini Ibu tarik, sama halnya dengan berapa per berapa? 1/4 ya. Terus kalau misalkan Ibu tarik lagi ke sebelah sini, jadi 2/4 lagi. Apabila Ibu tarik menjadi ini, berapa per berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4/8. Betul ya? Sudah, Bu, bagikan dulu soalnya ya. Nanti kalian cari pemecahan masalahnya, kemudian presentasi. Jangan lupa ditulis nama dan kelompoknya, nama-nama kelompoknya ditulis dulu. Untuk pengisian bisa diisi di belakangnya ya. Untuk pengisian bisa kalian isi di belakang. Silahkan isi di kerjasama, cari pemecahan masalahnya. Bagaimana ya? Ada yang kesulitan tidak? Tidak ada? Silahkan dikerjakan dulu. Nah, sambil mengerjakan bisa sambil kalian lihat di sini ada operasi penjumlahan bilangan pecahan dengan atau menggunakan blok pecahan ya. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini ada 1/3. Ini 1, ini 3 ya. 1/3 ditambah 1/6. Ini dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini berapa per berapa coba? 3/5 dikurangi 2/5. Berapa jawabannya? Ada yang tahu? Coba dari kelompok lain. Kelompok 1 bisa jawab berapa hasilnya? 1 per berapa? 3/5. Yang diarsir 3 ya. Berarti pembilangnya 3, 5-nya itu adalah penyebut. 1, 2, 3, 4, 5. 3/5 dikurangi yang diarsirnya 2. Kemudian ininya pembilangnya ada 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2/5. Nah, hasilnya berapa? Lihat di sini yang diarsir berapa? 1. Kita lihat berapa jumlah penyebutnya? 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya 1/5. Sama.
Yuk, sebentar ya, satu-satu dulu. Ini spidolnya. Berarti nomor 3 aja. Nomor 3 sama nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Ini jawaban dari kelompok 1 ya. Tadi silahkan dibahas dulu sama temannya. Untuk soal nomor 3. Perhatikan kelompok 1 akan membahas soal nomor 3 ya. Langsung baca, Bu. Iya dibaca. 8/3. 8/3 dikurangi 4/2 sama dengan 16/6 dikurangi 12/6 sama dengan 4/6. Di sini kenapa bisa 6? Karena Itunya sama, iya, penyebutnya berbeda ya. Dengan mencari nilai KPK 3 dan 6. Coba kelipatan 3 dan 6 tadi sudah Ibu bahas ya. Kelipatan 3 dan 6. Sekarang nomor 4-nya. Nomor 4-nya gimana, Mesya? 7/8 dikurangi 5/8 Sama sama dengan dengan 2/8. karena di sini 7 dikurangi 5 berapa? 7 dikurangi 5? 7 dikurangi 5 2. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka tinggal ditulis ulang aja ya. Jadi jawabannya 2/8. Betul juga jawaban nomor 4-nya. Udah. Jawabannya betul atau salah? Jawabannya 4/4 sama dengan 4/4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kan di sini 8 ya, karena jawabannya betul. Mana tepuk tangannya? Silahkan duduk lagi ya. Di tugas yang pertama, di tugas kelompok ini ada yang ditanyakan dulu tidak? Atau misalkan kalian masih merasa kesulitan ya? Ada enggak? Sudah bisa semuanya? Sudah bisa? Sudah bisa semuanya ya. Untuk tugas individunya ini berkaitan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Tadi yang sudah Ibu bahas ya, kayak semacam apa tadi? Dengan ini nih, media konkret, ada pisang, ada apel. Nanti untuk soal evaluasi ini, soalnya berdasarkan soal cerita yang didasarkan pada kehidupan sehari-hari ya. Ini untuk tugas individunya dikerjakan sendiri. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya. Kemudian hari. Sekarang hari apa? Hari Senin ya. Hari Senin. Ditulis harinya. Ininya ditulis lagi di sini nih. 2/6. Tidak kerjasama ya, dikerjakan masing-masing karena ini tugas individu. Ada yang ditanyakan dulu enggak? Ada yang sudah selesai? Ada yang ditanyakan dulu nggak materi dalam penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan? Apakah sudah paham?
Oke, kalau sudah paham, kita simpulkan ya bahwa pembelajaran penjumlahan dan pengurangan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti untuk minggu selanjutnya kalian pelajari di rumah tentang atau materi menyederhanakan bilangan pecahan ya untuk materi yang akan datang. Pelajari dulu ya. Jangan lupa, nanti Ibu mau memberikan PR. PR-nya nanti di halaman 147 ya di buku paket untuk minggu besok atau di pertemuan yang akan datang ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan karena waktunya sudah selesai ya. Oleh karena itu, silahkan bukunya dirapihkan dulu. Iya yang kita Coba diulangi lagi, tadi kesimpulannya apa? Bahwa penjumlahan dan pengurangan pada pecahan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang sebelum ditutup, Ibu akan memberikan refleksi untuk kalian ya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah kalian sedih belajar hari ini? Ya, ini untuk refleksinya. Nanti kalian tunjuk mana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan ataukah misalkan kalian bosan atau bahagia ataupun sedih. Kalian bisa nanti pilih salah satu ya. Kita ice breaking dulu ya sebelum kita tutup. Kita ice breaking, tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Mana suaramu? Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib senyum manis lalu berdoa. sebelum pulang mari kita berdoa mulai. Satu, kedua, ditambah dua per tiga. Waalaikumsalam. Sebelum pulang, Ibu akan membagikan tadi ya hasil tugas individu kalian. Ibu panggil namanya ya. Tadi kan sudah berdoa. Sekarang nanti yang namanya dipanggil boleh maju ke depan dan langsung pulang ya. Nova. Rifki. Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini, guys?
Alhamdulillah baik Ibu. Maaf ya guys ya, ganggu waktu belajar sebentar ya. Setelah kemarin kita laksanakan partisipasi, kemudian kita observasi sendiri pas kemarin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait observasi hal-hal yang ingin disampaikan Dari terkait refleksinya gitu. ya boleh. Kemarin itu pada saat diobservasi ada sedikit ini Bu, terlihat masih anak itu belum terlihat aktif ya, tidak fokus ketika belajar dengan berlangsung gitu, belajar dengan Jadi kemarin masih ada mungkin beberapa ya, tapi tidak semua ya Bu ya. Iya. Ada beberapa murid atau anak yang belum terlibat aktif secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, terutama di sesi apa nih? kemarin itu pada saat sesi presentasinya ya. Kalau pas apa? Sesi kerja kelompoknya, Kalau iya kerja kelompok aktif pada saat presentasi ada beberapa murid yang tidak mau maju ke depan dengan alasan malu, tidak percaya diri. jadi berarti ya anak tidak mau berdebat itu alasannya tidak percaya diri gitu ya. Lalu untuk supaya anak itu menjadi percaya diri, menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran, terutama sesi presentasi, apa nih yang akan dilakukan bisa mencapai itu, supaya anaknya menjadi aktif seperti itu? Mungkin untuk kedepannya nanti saya akan menerapkan suatu metode ASE ya, dengan cara menggunakan teknik stop biar anak itu relaksasi dulu, termotivasi gitu ya. Kalau untuk ini supaya anaknya percaya diri, Nanti saya akan melakukan pendampingan khusus atau stop lebih ya, kepada anak yang tidak aktif. ya, jadi ibu nanti akan melakukan pendampingan secara khusus ya kepada siswa yang belum bisa aktif dan akan menerapkan tadi KSP ya, kompetisi secara nasional gitu ya, dengan cara tadi apa? Teknik stop. Ya. Oke. Nah dari ini ya Bu, dari yang sudah Ibu lakukan ini, kalau kita lihat untuk lebih bisa menjadi pembelajaran yang bagus, yang sempurna itu kan kalau dilihat dari angka 1 sampai 10. Nih posisi Ibu ada di posisi mana nih sekarang ini setelah kemarin melaksanakan itu? Kira-kira ada di posisi mana? Udah sampai 10 kah atau masih di mana nih? Sebelum 10 Belum. karena masih ada anak yang belum aktif Tadi berarti di posisi berapa tuh kira-kira Bu? 8 lah Bu. 8 ya. 8 ya. 8 ya, belum maksimal ya. Nah, tentunya Ibu sebagai guru kan ingin mencapai 10 itu ya pastinya. Ada nggak usaha atau yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai 10 itu? Ada nggak usaha-usaha Ibu? Ada sih Bu, nanti di sini saya ingin mencoba mengupdate atau mencari materi-materi seperti kayak metode pembelajaran yang seperti apa yang kira-kira nanti ketika saya pakai di kelas itu anak termotivasi. Misalkan kan kemarin ini metode pembelajaran yang saya gunakan itu berdiferensiasi ya, sesuai dengan gaya dan kebutuhan anak. Sebetulnya ini juga udah seharusnya udah bagus, cuman itu masih aja gitu Bu, ada anak yang tidak aktif dengan alasan tadi tidak percaya diri. Tapi mungkin untuk kedepannya saya lebih banyak belajar lagi gitu Bu, mencari atau mengikuti suatu pelatihan tentang suatu metode pengajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Jadi kedepannya agar Ibu bisa mencapai yang sempurna gitu ya, minimal mendekati sempurna itu supaya pembelajarannya lebih berpihak pada murid gitu ya. Ibu ingin mencari referensi gitu ya, mencari referensi dengan cara mengikuti pelatihan Mencari di berbagai sumber internet gitu ya. internet sekarang banyak ya Bu ya, bisa menambah wawasan mungkin ya. Bagaimana caranya agar pembelajaran itu menyenangkan gitu ya, dan dapat meningkatkan motivasi yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran agar kebutuhan belajar dia itu lebih bisa terpenuhi gitu ya. Berarti area pengembangan yang ingin Ibu kembangkannya di situ ya, dari meningkatkan kompetensi itu melalui strategi pembelajaran melalui atau apa itu ya. Kemudian
sudah baik dari kegiatan kemarin itu kegiatan pembelajaran yang kemarin yang sudah baiknya itu menurut Ibu apa? Berdasarkan kemarin itu dari kegiatan yang sudah saya laksanakan sebetulnya sudah baik ya, jadi sesuai dengan RPP ya. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah ada gitu sesuai dengan di RPP. Cuma tadi kendalanya satu, selain membutuhkan waktu yang lama ya dalam metode pembelajaran diferensiasi ini, kemudian tadi ada peserta didik yang belum terlihat aktif seperti itu. Jadi sebenarnya kalau yang lainnya sudah baik gitu ya, paling kurangnya lebih baik dari kita. Lalu tentang tadi pas praobservasi kan saya sudah menanyakan tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajarannya yang Ibu harapkan itu kemarin sudah tercapai atau belum ada tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan Sudah tercapai. Kalau misalkan dilihat dari yang hasil kemarin, sebetulnya sudah tercapai gitu ya, cuman masih ada sedikit kurangnya gitu. jadi belum Maksimal, iya. jadi itu tadi ya maksimal memang masih ada yang belum aktif tadi, jadi tujuannya tercapai udah mungkin Iya, tercapai berapa udah, persen gitu iya, ya, begitu. 75 ke 80% mungkin capaiannya gitu ya. Nah kedepannya untuk bisa mencapai itu apa yang Ibu lakukan tindak lanjut ke depannya? Kan itu kedepannya saya akan mencoba menerapkan SD dan melakukan pembelajaran khusus kepada peserta yang tidak aktif. Ya baik Ibu, saya juga akan menyampaikan Ibu berdasarkan pengamatan atau observasi saya di luar, memang dari persiapan itu RPP sudah lengkap gitu ya, kemudian sumber belajarnya sepertinya sudah disampaikan semua sesuai dengan di RPP, semuanya sudah disampaikan. Hanya memang saya lihat juga sepertinya masih ada anak yang sepertinya belum siap tuh, ada anak yang mengantuk karena memang udah siang mungkin ya Bu ya. Jadi memang betul tadi kata Ibu mungkin harus diterapkan KSE-nya gitu ya, untuk supaya anak itu lebih relax gitu ya. Kalau udah relax biasanya fokusnya muncul gitu ya Bu ya. Nah kemudian tadi seperti Ibu bilang ya sama seperti pengamatan saya juga, jadi anak ada yang tidak aktif ketika presentasi karena memang mungkin anak tersebut tidak percaya diri tadi gitu ya. Dan bagus yang nanti akan Ibu tindak lanjuti itu tadi untuk melakukan scaffolding gitu ya, mendampingi secara khusus kepada anak yang belum aktif tadi. Itu rencananya kapan tuh dilaksanakan aksi tindak lanjutnya itu? Dan sekarang sudah mulai dilaksanakan ya, bisa sampai bulan ya. Sepertinya sudah di akhir sesi ya, di akhir sesi percakapan atas observasi ini. Jadi pembicaraan hari ini apa yang bisa Ibu simpulkan dari keseluruhan dari pertama sampai akhir kita berbicara, apa yang bisa Ibu simpulkan dari keseluruhan? Mungkin di sini tadi setelah saya berbincang dengan Ibu untuk kedepannya, saya ingin mengetahui atau lebih banyak belajar lagi tentang metode-metode pembelajaran yang efektif, kemudian dengan menggunakan cara apa lagi selain mungkin dari metode pelajaran, mungkin nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif agar si peserta didik itu termotivasi dan pembelajaran pun menjadi menyenangkan gitu. Tidak ngantuk, anaknya guru percaya diri. Jadi tujuan pembelajaran itu insya Allah akan Iya, maksimal kalau iya. ini. Jadi apa permasalahan yang dihadapi ini tadi kan anak tidak aktif. Jadi setelah sesi ini Ibu menjadi dapat solusinya ya Bu ya. Ya solusi yang sebenarnya solusi itu ada pada Ibu sendiri, bukan saya. Saya hanya membantu apa ya, menanya aja gitu ya terkait dengan hal itu. Sebenarnya Ibu sendiri yang mempunyai solusi gitu ya Bu ya. Ibu sendiri yang punya solusi, hanya mungkin kalau tanpa ngobrol seperti ini, istilahnya coaching seperti ini, pemahaman atau ide-ide itu belum muncul gitu ya Bu ya. Tapi kalau dengan ngobrol jadi muncul ide-ide untuk memperbaiki pembelajaran. Dan juga Ibu
karena mungkin ya biasanya tuh ada dukungan ya baik itu dari teman sejawat atau dari kepala sekolah. Mungkin nanti saya lebih banyak share lagi dengan rekan sejawat ataupun dengan ibu lah. Baik, saya selalu siap beli untuk demi kemajuan anak-anak kita ya, untuk bisa mencapai prestasi yang sebaiknya prestasi mereka tentunya ya. Pasti saya akan selalu siap jika memang boleh membutuhkan yang bukan untuk bisa, walaupun misalkan saya masih ada di rumah, boleh perlu butuh, saya pasti akan merespon gitu ya, jangan merespon. Ya, sepertinya sesi pasca observasi kita ini sudah selesai ya guys ya. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas belajarnya. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Terima kasih guys sekali lagi.